pada Bupati Bengkulu bersama dengan Sekretaris Daerah Lampung Utara. Pemirsa Lampung TV, Bupati Hamartoni Ahadis memimpin rapat koordinasi optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Lampung Utara di Ruang Siger Setda, Selasa 23 September 2025. Ia menilai kinerja banyak organisasi perangkat daerah (OPD) kurang optimal. Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Leko, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Desiadi, serta para pejabat terkait. Bupati menyampaikan pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendukung pembangunan daerah. Karena itu, diperlukan sinergi antar perangkat daerah guna meningkatkan penerimaan melalui langkah-langkah lebih efektif dan inovatif. Hamartoni Ahadis menekankan Bapenda dan organisasi perangkat daerah harus bekerja sama untuk menggali potensi PAD secara maksimal. Dengan pengelolaan yang baik, pemerintah Kabupaten Lampung Utara bisa memperkuat kemandirian fiskal. Bupati menegaskan, sesuai data Januari sampai September 2025, masih banyak OPD belum optimal dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Target masih jauh dari harapan. Artinya, ada kesalahan yang harus segera diperbaiki, mengingat waktu tinggal 3 bulan. Penerimaan PAD perlu monitoring secara berkala, evaluasi, dan penghitungan mendasar bagi OPD yang belum mencapai target pendapatan asli daerah. Bupati meminta penetapan target realistis dan bukan hanya berpatokan pada angka lama. Penetapan target PAD sebaiknya lebih tinggi, sesuai potensi real di lapangan, dibarengi dengan kerja nyata dalam pencapaian target. Hamartoni Ahadis mengingatkan, pencapaian PAD tahun sebelumnya bisa menjadi pelajaran dalam mengevaluasi permasalahan organisasi perangkat daerah. Sekretaris Daerah Lekok menyampaikan optimalisasi PAD tidak hanya terkait target pencapaian, tetapi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sesuai arahan Bupati, ia mengingatkan seluruh OPD segera mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Kepala Bapenda Lampung Utara Desiadi menekankan pentingnya pemutakhiran data wajib pajak dan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Melalui rapat ini, diharapkan lahir langkah konkret dan strategi bersama untuk memperkuat penerimaan daerah guna, meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung Utara. Ini yang saya minta nanti Pak Sekda, di tracking masing-masing OPD, saya mau dengar secara langsung mereka kenapa alasan tidak masuk. Ini baru dari PBB, pajak PBB, P2, PKB, PKB, dan seluruh pajak-pajak. Nah, begitu pula dengan instansi yang lain yang cukup besar targetnya, tapi realisasinya masih kecil. Kalau misalnya 18%, ya kalau target prima 5 juta oke lah, pre-memori lah gitu ya. Tapi kalau satunya miliaran, masih target 20%, kemana aja bro kalian selama ini? Apa penyebabnya? Ya kita perlu di sini, sampaikan di sini gimana penyebabnya. Jangan diam-diam, baik. Jadi nggak bereaksi kalau nggak didatengin, kalau nggak dia bikin rapat seperti ini. Jadi yang harus kan, itu baru dari sisi pajak. Alhamdulillah itu yang ada di Bapenda, karena ada 99 miliar, ini targetnya ada di Bapenda, realisasinya baru 61%. Seperti apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, ada target yang memang tidak bisa kita capai karena tergantung dengan suatu aktivitas yang berhadapan langsung dengan pendapatan, artinya nggak bisa kita kejar. Tapi ada target yang potensial yang masih bisa kita kejar. Yang pertama yang berkaitan dengan PBB 2. Ini perlu kerja ekstra bukan hanya
PPKAD, Bapenda maksud saya juga termasuk camat harus kerja ekstra. Waktu kita tinggal efektif 2 bulan lagi, dan kalau bisa paling rendah lunas Pak. Harapan saya semua jajaran di Bapenda setelah bubar hari ini langsung bentuk tim, nggak usah ada lagi dari kantor, semua nyebar ke wilayah sesuai dengan jenis pendapatan yang masih bisa dikejar. Jadi ada intensifikasi. Terkait dengan PBB ini, target 17,3 ini sudah kami sesuaikan, sudah kami tingkatkan kembali di perubahan uang. Angkanya kami perhitungkan piutang yang 2023-2024. Nah, kelemahannya ada satu Pak, di PBB 2 ini ada masa pajak Pak. Jadi di dalam SPPT yang kita bagikan ini paling lambat tanggal 31 Oktober ini harus sudah lunas. Artinya di dalam Pergub kita lewat dari 31 Oktober dia terkena denda 1%, kemudian lewat dari tahun dia terkena denda 12%. Nah, biasanya tahun-tahun sebelumnya ini di ujung-ujung Pak. Jadi itu juga yang kami turun ke lapangan secara berkala Pak Bupati, ke kecamatan-kecamatan bahkan ke desa-desa yang memang terindikasi warganya sudah bayar tapi dikasih kita dulu. Adi Susanto melaporkan dari Lampung Utara.